Hai Kono Muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mafis, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan pembangunan desa. Selamat menyaksikan! Gambaran umum dari perencanaan pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, yang pertama ada pemerintah desa, yang kedua ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, dan yang ketiga ada unsur masyarakat desa. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan dari perencanaan pembangunan desa tidak lain adalah untuk pembangunan desa itu sendiri. Nah, yang kedua, perencanaan desa ini disusun dengan kewenangan pemerintah desa, mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Jadi, desa dalam merencanakan pembangunan harus mengacu, mengintegrasikan, dan menyelaraskan pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Mencakup apa aja sih? Yang pertama mencakup 4 bidang inti, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan ada satu bidang lagi yang nanti akan menjadi pos cadangan di APB desa, yaitu bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Tapi dalam perencanaan pembangunan desa, difokuskan hanya ke dalam 4 bidang ini saja. Selanjutnya, dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten kota, yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota atau SKPD. Kemudian didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat, dan pihak ketiga di bawah koordinasi camat. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam perencanaan pembangunan desa. Nah, dalam perencanaan pembangunan desa, di dalam peraturan desa harus membuat 2, yaitu RPJM dan RKP. RPJM itu apa sih? RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 6 tahun. Ingat ya, RPJM jangka waktunya 6 tahun. Nah, kemudian RPJM ini akan dijabarkan dalam bentuk RKP, yang jangka waktunya 1 tahun. Jadi, dalam jangka waktu yang 6 tahun, di-breakdown lagi ke dalam 1 tahun dalam bentuk RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Desa. Nah, perencanaan pembangunan desa ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa. Dan pelaksanaannya paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Jadi, di antara RPJM dan RKP ini dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa. Lalu, apa sih RPJMD itu? RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi 4 bidang yang tadi, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. RPJMD ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Kita masuk ke dalam tahapan penyusunan RPJM desa. Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Ingat ya, Permendagri nomor 114 tahun 2014. Ada banyak step yang pertama adalah pembentukan tim penyusun. Jadi, dibuat dulu nih tim penyusunnya. Nah, terdiri dari siapa saja sih? Yang pasti terdiri dari pembina. Pembinanya itu adalah kepala desa, kemudian ketua tim penyusun,
yaitu sekretaris desa. Nah, selanjutnya ada sekretaris tim penyusunnya, ketua lembaga permasyarakatan desa. Nah, ini dari unsur masyarakat. Anggota tim penyusunnya ada perangkat desa, ada lembaga permasyarakatan, kader pemberdayaan, dan unsur masyarakat lainnya. Paling sedikit anggotanya itu 7 orang, dan paling banyak adalah 11 orang. Selanjutnya, tugas tim penyusun. Tugasnya apa saja sih? Nah, tugasnya itu nanti dari tim penyusun ini mempunyai tugas, yaitu menyelaraskan arah kebijakan pembangunan, kemudian mengkaji keadaan desa, setelah itu barulah disusun RPJM desa, dan kemudian penyempurnaan rancangan RPJM desa. Nah, tugas tim penyusun yang pertama adalah melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten kota. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pembangunan desa dan pembangunan kabupaten atau kota harus diselaraskan dan diintegrasikan. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota dengan pembangunan desa selama 6 tahun ke depan. Lalu isinya apa? Nah, isinya ada yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten atau kota. Kedua, rencana strategi satuan kerja perangkat daerahnya. Ketiga, rencana umum tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Keempat, rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, rencana pembangunan kawasan perdesaan. Selanjutnya, setelah diselaraskan, step yang kedua adalah pengkajian keadaan desa. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan kondisi objektif keadaan desa. Dalam hal ini berarti RPJM Desa A dengan RPJM Desa B bisa berarti jadi berbeda. Karena ini akan mempertimbangkan kondisi objektif atau keadaan desa masing-masing berbeda. Langkah-langkah kerjanya yaitu, pertama kita selaraskan terlebih dahulu data desanya, kemudian kita penggalian gagasan masyarakat, kita kumpulkan beberapa unsur masyarakat, dan kita kumpulkan idenya. Kemudian jika sudah, selanjutnya adalah penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Nah, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Penyusunan rencana pembangunan desa ini berdasarkan hasil laporan pengkajian yang tadi. Kemudian disusunlah rencana pembangunan desa dengan diadakan diskusi atau musyawarah desa. Apa aja sih hal yang dibahas? Hal yang dibahas adalah pertama, laporan hasil pengkajian keadaan desa. Kemudian ada rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi misi kepala desa. Kemudian ada rencana prioritas kegiatan 4 bidang dari 4 bidang yang tadi dipilih secara prioritasnya. Kemudian ada sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan. Nah, kemudian setelah membahas hasil kesepakatan itu, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman dalam menyusun RPJM desa. Nah, langkah selanjutnya adalah penyusunan rancangan RPJM desa. Tim penyusun RPJM menyusun rancangan RPJM desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan dan dituangkan dalam format rancangan RPJM. Jadi, sudah dituangkan ke dalam bentuk format. Nah, selanjutnya dari rancangan tersebut akan diserahkan kepada kepala desa. Lalu, kepala desa akan melihat dan mereview. Apabila ada perbaikan, maka akan dikembalikan lagi ke tim penyusun. Kemudian, jika tidak ada perbaikan, maka akan dilaksanakan lagi musyawarah perencanaan pembangunan desa. Setelah disepakati oleh kepala desa, maka selanjutnya akan dilaksanakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa yang tadi, yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD,
atau badan permusyawaratan desa, unsur masyarakat, ada tokoh adat, agama, masyarakat, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian, step terakhir adalah setelah disepakati, maka ditetapkan dalam RPJM desa. Sebelum penetapan, tim penyusun akan melakukan perbaikan terlebih dahulu. Apabila sekiranya ada hal-hal yang perlu direvisi, maka akan diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian, rancangan RPJM ini menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Jadi, di rancangan peraturan desa itu ada dua, yaitu ada RPJM dan RKP. Kemudian, kepala desa akan membahas dan menyepakati bersama BPD untuk menjadi peraturan desa. Jadi, outputnya nanti adalah peraturan desa. Lalu, apa sih bedanya dengan perencanaan keuangan desa atau penyusunan APB desa? Nah, bedanya adalah kalau dalam penetapan RPJM desa ini cukup sampai di kepala desa dan BPD desa yang menyepakati. Akan tetapi, ketika melakukan penyusunan atau perencanaan APB desa, itu harus dievaluasi terlebih dahulu ke pihak pemerintah kabupaten atau kota. Jadi, tidak hanya berhenti sampai kepala desa dan BPD saja, akan tetapi harus dilakukan evaluasi oleh pemerintah kabupaten atau kota terlebih dahulu. Oke, Kono Muda, itulah penjelasan mengenai perencanaan pembangunan desa. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.